papanya yang mungkin sekarang sedang mendampingi anak-anaknya untuk bersekolah minggu hari ini. Shalom, dengan Kakak Ina di sini yang akan mengajak kalian bersama untuk sekolah minggu. Dan hari ini kita ada penampilan dari beberapa adik-adik yang mungkin sudah lama kalian tidak bertemu. Ada Lauren, ada Nia, dan ada Nathan. Dan kemudian nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bu Titi. Yuk kita awali dengan berdoa. Yuk adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita mengawali dan bernyanyi puji-pujian. Mari kakak hantarkan. Kita lipat tangan, kita mau tundukkan kepala, kita mau pejamkan mata dan kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah mempertemukan kami dan membuat kami senantiasa sehat hingga pagi hari ini kami bisa bersekolah minggu bersama. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Hai teman-teman, ayo kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, selamat pagi Bapa. Perkenankanlah kami pada pagi hari ini, kami anak-anak-Mu sekolah minggu Gereja Sabda Winedar, menghadap kehadirat-Mu untuk berucap puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah kumpulkan kami semua. Dan pada pagi hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Engkau dari firman ini. Dan tolong tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami bisa melakukannya
dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih, haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Matius 18 ayat 23 sampai dengan 35. Matius 18 ayat 23 sampai dengan 35. Bu Titi kasih judul, Aku Mau Mengampuni. Nah adik-adik, mari kita dengarkan cerita dari ayat tersebut. Begini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari di dalam kerajaan ada seorang raja yang saat itu sedang membuka-buka buku laporan keuangan kerajaan. Nah, di situ di hadapan sang raja ada dua orang prajurit dengan membawa seorang pelayan. Yang saat itu pelayan sedang dihukum, tangannya gimana adik? Diborgol gitu ya adik ya. Ya, terus dihadapkan ke hadapan sang raja. Terus sang raja melihat catatannya. Pelayan, kamu hutang kepada kerajaan ini banyak sekali. 10.000 talenta. Berapa ya adik kalau 10.000 talenta? Ya dianggap saja 10 miliar gitu ya adik ya. Berapa itu 10 miliar? Wah, pokoknya banyak sekali ya adik ya. Ya. Kamu hutang pada kerajaan 10 miliar. Ayo, segera kamu kembalikan hutang-hutang kamu. Terus gimana adik-adik? Pelayan tadi mengambil dompetnya, dibukanya, tidak ada uang. Saku-sakunya dicari, tidak ada uang. Ampun tuanku, ampun sang raja, saya belum punya uang sang raja. Mohon ampun sang raja. Saya mohon belas kasihanmu sang raja. Kalau besok saya sudah mempunyai uang, saya akan kembalikan hutang-hutang saya. Ampun sang raja. Terus gimana adik-adik? Sang raja nggak mau tahu, marah. Tidak bisa. Pokoknya hutang kamu kembalikan sekarang juga. Kalau tidak, kamu prajurit pelayan ini kamu jual sama istri dan anak-anaknya beserta barang-barang yang dia punyai. Kamu jual semua untuk membayar hutang-hutangnya. Mendengar begitu gimana adik? Si pelayan tadi sedih, terus jatuh tersungkur di bawah sang raja sama menangis dan mohon ampun. Sang raja, mohon ampun Tuhan. Jangan sang raja, saya mohon pengampunanmu. Saya mohon belas kasihanmu sang raja. Jangan sang raja. Besok kalau saya sudah mempunyai uang, akan saya kembalikan hutang-hutang saya sang raja. Terus gimana adik-adik? Mendengar begitu, akhirnya sang raja juga kasihan. Iya, kasihan juga. Pelayan ini meminta belas kasihanku. Terus akhirnya gimana? Ya sudah, kamu saya maafkan. Kamu saya bebaskan dari hutang ini. Hutang kamu saya anggap lunas. Berarti kamu sudah tidak punya hutang lagi sama saya. Wah, gimana adik-adik? Mendengar itu, si pelayan langsung senang adik-adik. Terus dia keluar dari kerajaan. Nah, dia keluar dari kerajaan. Dalam perjalanan, dia ketemu dengan temannya. Hei teman, kamu punya hutang sama saya 100 dinar. Wah, berapa itu ya adik 100 dinar? 100 dinar itu dianggap saja kalau sekarang 100.000 ya adik-adik ya. Kamu punya hutang sama saya 100.000. Ayo kembalikan.
Terus gimana adik-adik? Temannya tadi, ampun, saya belum punya uang. Besok kalau saya sudah punya uang akan saya kembalikan. Terus, tidak bisa. Ayo kembalikan sekarang. Sekarang juga. Prajurit, ini teman saya tidak mau membayar hutang. Tolong di penjara. Tolong dihukum, dimasukkan dalam penjara. Terus akhirnya gimana adik-adik? Ampun Sam, ampun. Saya mohon ampun. Tidak bisa. Begitu ya dek. Terus sekarang ada teman-temannya, pelayan-pelayan yang lain melihat apa itu? Melihat peristiwa ini dan mendengar peristiwa ini. Akhirnya pelayan-pelayan yang lain tadi bercerita kepada sang raja. Sang raja itu pelayan yang tadi sudah dilunaskan oleh sang raja. Di luar sana dia menagih pada hutang temannya yang cuma 100.000 dan temannya tidak bisa membayar hutang itu, akhirnya mau dipenjarakan oleh pelayan tadi. Hah? Apa? Panggil dia ke sini. Gitu. Terus akhirnya gimana Dek? Pelayan dipanggil ke hadapan sang raja. Pelayan, kamu itu bagaimana? Hutang kamu yang banyak sekali, 10 miliar saja sudah saya bebaskan, saya lunaskan. Tetapi kenapa temanmu yang punya hutang pada kamu cuma 100.000 tidak kamu maafkan juga? Kamu padahal sudah saya ampuni, sudah saya maafkan. Seharusnya kamu juga memaafkan dan mengampuni temanmu. Kamu jahat pelayan. Terus akhirnya prajurit, pelayan ini kamu hukum. Nah akhirnya gimana Dedek? Pelayan tadi dihukum. Nah begitu ceritanya adik-adik. Nah di cerita itu gimana adik-adik si pelayan tadi? Si pelayan tadi padahal sudah dilunaskan ya adik-adik. Dari hutangnya yang 10 miliar yang banyak sekali aja dilunaskan. Tetapi temannya yang punya hutang cuma 100.000 tidak diampuni juga. Padahal dia juga sudah mendapat pengampunan dari sang raja. Gimana adik-adik? Kita hendaknya juga apa adik-adik? Kita hendaknya harus mengampuni juga kepada orang lain yang sudah mengecewakan kita. Jangan kita seperti si pelayan tadi. Kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, kita berarti sama jahatnya dengan pelayan tadi. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan Allah sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Dosa-dosa kita yang banyak sekali sudah ditebus, sudah dilunaskan. Dengan apa adik-adik? Dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menderita dan meninggal di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita yang banyak sekali. Nah, berhubung kita sudah diampuni hutang-hutang kita, dosa-dosa kita yang banyak sekali, hendaknya kita juga mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kita, yang mungkin sudah mengecewakan kita. Mungkin teman kita, adik, kakak, mama, papa, atau yang lainnya yang sudah pernah mengecewakan kita. Hendaknya apa adik-adik? Hendaknya kita juga mengampuni ya adik-adik. Nah, gimana adik-adik? Mau kan kita belajar mengampuni? Yuk kita bersama-sama bilang, aku mau mengampuni. Sekali lagi, aku mau mengampuni. Nah adik-adik, oke, sip anak Tuhan. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan pada sekolah minggu hari ini Bu Titi cukupkan sampai di sini. Dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Sekarang waktunya kita akan mempersembahkan sebagian
sedikit aja dari banyaknya berkat yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dan kita masukkan ke kotak persembahan yang kalian bisa nanti kumpulkan ke gereja atau kalian simpan dulu sampai nanti bulan Desember waktu Natal guru-guru akan mengambilnya ke rumah kalian masing-masing. Yuk kita mau persembahan dulu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih adik-adik karena sudah mengumpulkan persembahan. Nah, sekarang kita akan berdoa agar yang mengelola persembahan dan persembahan ini juga bisa dipergunakan untuk kegiatan kalian nanti ketika sudah tidak pandemi. Yuk kakak antarkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati orang yang akan mengelolanya. Dan kiranya persembahan ini bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kami kesehatan dan keselamatan Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.